Salam sejahtera dalam kasih Yesus, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, sumber kehidupan keluarga kami, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga GPM yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga GPM di hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat ke-14 dengan judul santapan harian Hidup yang Saling Menguatkan. Keluarga GPM yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menghadapi berbagai tantangan hidup yang berat, sering membuat orang tidak kuat untuk bertahan. Pada saat itulah mereka sangat membutuhkan dukungan orang lain. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Kolose ketika menghadapi berbagai ajaran sesat. Menarik bahwa di tengah situasi ini, Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan mereka, tetapi juga mendoakan dengan sungguh-sungguh kehidupan jemaat. Kolose pasal 1 ayat 3-14 berisikan ucapan syukur dan doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose supaya mereka semakin bersungguh-sungguh memelihara Injil Kristus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan iman mereka, agar dengan iman kepada Kristus mereka dapat bertahan menghadapi berbagai pengaruh ajaran sesat. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati, surat yang menguatkan dan doa Paulus justru ia kerjakan dari dalam penjara.
Hal ini menandakan bahwa walaupun Rasul Paulus sementara menderita di penjara, tetapi semangat untuk saling menguatkan dan mendoakan tidak pernah berhenti. Hal penting yang hendak dinyatakan dalam semua ini adalah kerinduan untuk saling mengingatkan bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah bertindak untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan hidup setiap orang percaya, dan karena itulah setiap orang percaya sepatutnya hidup dalam sukacita dan rasa syukur, serta saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jika saat ini Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM sementara menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, jalanilah dalam rasa syukur karena Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan. Dan jika ada di antara saudaramu yang sementara menghadapi kesulitan dan penderitaan, kuatkanlah dia melalui doa dan kata-kata yang memberi penghiburan. Pada akhirnya, yang diharapkan adalah setiap orang percaya tidak dibiarkan menjalani hidupnya yang berat seorang diri, tetapi Tuhan Yesus menyediakan banyak orang untuk saling menguatkan. Ya Tuhan Yesus, tolong kami keluarga GPM untuk saling mendoakan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati, rasio, pemikiran, dan kehidupan keluarga GPM yang terkasih. Amin.